Semoga penyakit ini tidak banyak di Indonesia, walaupun sudah ada kabarnya yang tertular, tetapi itu tidak bertambah banyak. Dan monkeypox ini adalah suatu penyakit virus yang ditularkan melalui binatang. Jadi disebut dengan penyakit disebut zoonosis. Adanya penyakit cacar pada suatu kelompok monyet, sehingga setelah itu dinyatakan sebagai cacar monyet. Nah, jadi monkeypox atau cacar monyet ini dia itu merupakan penyakit infeksi virus yang bisa terbilang langka dan termasuk zoonosis. Jadi maksudnya itu adalah penyakit ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia, tapi juga penularan dari manusia ke manusia juga dapat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua. Saya bersama dengan mahasiswi Fakultas Kedokteran Yarsi yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra akan mempresentasikan suatu kasus monkeypox. Semoga penyakit ini tidak banyak di Indonesia, walaupun sudah ada kabarnya yang tertular, tetapi itu tidak bertambah banyak. Dan monkeypox ini adalah suatu penyakit virus yang ditularkan melalui binatang. Jadi disebut dengan penyakit disebut zoonosis. Dan kenapa disebut penyakit monkeypox atau cacar monyet? Karena pertama kali di Denmark ditemukan tahun 1958 adanya penyakit cacar pada suatu kelompok monyet. Sehingga setelah itu dinyatakan sebagai cacar monyet. Dan binatang ini yang ditemukan di Afrika itu melalui binatang tupai, tikus, monyet. Nah, oleh karena itu kita berharap tidak sampai ini menyebar di Indonesia. Dan penyakit ini ternyata penyakit yang sangat menular, ditularkan bisa melalui binatang yang terinfeksi, yang masuk ke manusia melalui kulit yang rusak, bisa melalui saluran pernafasan, ataupun selaput lendir, yaitu seperti mata, hidung, dan mulut. Nah, pemirsa, untuk tahu bagaimana semua penyakit monkeypox ini, mengenai gejala klinisnya, mengenai diagnosisnya, sampai pengobatannya akan disampaikan oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Oleh karena itu, ikuti acaranya, videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dokter Nenden Lili Setiasi, spesialis kulit dan kelamin, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing presentasi referat kami serta teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan referat saya yang berjudul Monkeypox. Next. Nah, jadi monkeypox atau cacar monyet ini dia itu merupakan penyakit infeksi virus yang bisa terbilang langka dan termasuk zoonosis. Jadi maksudnya itu adalah penyakit ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia, tapi juga penularan dari manusia ke manusia juga dapat terjadi. Nah, untuk penyakit ini tuh memiliki gejala yang sama dengan variola atau smallpox. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang nanti akan saya jelaskan, akan kita bahas pada slide berikutnya. Next. Berikut merupakan daftar isinya. Next. Next. Dan jadi dari definisinya sendiri, monkeypox atau cacar monyet ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh monkeypox virus yang termasuk ke dalam genus orthopox virus dari famili pox virus bersama seperti variola dan juga vaksina. Next. Jadi monkeypox atau cacar monyet ini pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Nah, pada saat itu ditemukan wabah penyakit mirip cacar yang menyerang koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian tersebut. Nah, karena penyakit cacar ini menyerang koloni monyet, jadi dibuatkan istilah monkeypox. Nah, untuk kasus cacar monyet pertama kali yang menginfeksi manusia itu sendiri terjadi pada tahun 1970 di Zaire, yang sekarang merupakan Republik Demokratik Kongo di Afrika. Nah, lalu kasus cacar monyet pertama di luar benua Afrika itu ditemukan pada tahun 2003. Nah, itu di Amerika Serikat. Next. Lalu biasanya ini
terjadi pada anak-anak. Lalu banyak negara di mana cacar monyet biasanya tidak ditemukan melaporkan kalau misalnya negara tersebut terkena kasus cacar monyet pada tahun 2022 ini. Dalam wabah ini tercatat sebesar 62.406 kasus global dan kebanyakan kasus ini mengenai pada pria, terutama pria yang berhubungan seks dengan sesama jenisnya. Tetapi juga selain itu juga ada telah dikonfirmasi diantaranya ada wanita dan juga anak-anak. Next. Untuk etiologinya sendiri itu poxvirus itu adalah famili virus dengan DNA untai ganda yang bereplikasi di sitoplasma penjabunya dan dapat dilihat di mikroskopi cahaya. Untuk poxvirus itu ada 4 genera dari poxvirus yang menginfeksi manusia, itu ada orthopoxvirus, parapoxvirus, Malus-Chipoxvirus, dan Yatapoxvirus. Dan untuk orthopoxvirus itu ada beberapa genus, itu ada variola atau smallpox, vaccina, cowpox, dan monkeypox. Untuk penularannya itu bisa melalui gigitan, cakaran, kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, lesi kulit, atau mukosa hewan, ataupun manusia yang terinfeksi. Lalu juga di beberapa penelitian juga droplet pernafasan dari yang terinfeksi juga dapat menularkan uh, monkeypox virus ini jika kontak lama. Next. Nah, monkeypox ini terutama yang ditularkan melalui kulit yang mengelupas setelah gigitan atau cakaran dari hewan yang terinfeksi atau melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, lalu virus akan masuk dan berkembang biak secara lokal di tempat cedera dan dengan cepat itu akan diangkut ke kelenjar getah bening regional di mana di sana itu akan terjadi multiplikasi. Nah, dan yang nantinya akan menyebabkan gejala klinis yaitu berupa limfadenopati. Awalnya virus ini tuh terlokalisir di salfagosit, namun virus ini kemudian menyebar melalui sirkulasi darah dan menyebabkan virus ke tempat yang lainnya. Nah, salah satunya itu terlokalisir di sel kulit dan akhirnya menimbulkan degenerasi dan nekrosis jaringan. Next. Lalu berikut merupakan manifestasi klinisnya. Jadi seperti cacar air pada umumnya, jadi monkeypox ini yang pertama itu ada gejala prodromal yang berlangsung selama 1 sampai 4 hari. Nah, gejala prodromal ini itu bisa ada demam, mialgia, malaise, sakit kepala, sakit punggung, sakit tenggorokan. Lalu em, setelah itu akan timbul limfadenopati. Ini sebelum timbul ruam, sekitar 1 sampai 2 hari akan timbul limfadenopati di bagian yang terinfeksi. Lalu selanjutnya akan timbul ruam. Nah, pada fase ini itu apa namanya merupakan fase yang sangat menularkan virusnya. Nah, pertama itu ruamnya muncul pada bagian wajah, lalu akan disusul dengan telapak tangan dan kaki, dan beberapa kasus juga melibatkan selaput lendir mulut dan genital. Lalu nanti awalnya itu muncul makulopapula yang monomorfik, dan akhirnya setelah perkembangannya itu sekitar 14 sampai 21 hari menjadi vesikel dan pustula, lalu umbilikasi menjadi krusta dan akhirnya desquamasi. Next. Nah, ini contoh dari staging ruamnya yang tadi apa namanya selama 14 sampai 21 hari berkembangnya, dimulai dari yang inokulasi primer ini, lalu akan timbul seperti ini, pustular, lesi pustular, dan umbilikasi. Next. Dan ini merupakan lesi dari enkrustasi. Next. Nah, diagnosisnya ini yang pertama itu bisa menggunakan pemeriksaan lab. Nanti di sana hasilnya bisa leukositosis, lalu transaminasenya meningkat, nitrogen ureanya rendah.
Untuk histopatologi akan terlihat gambaran edema papiler pada dermis, lalu juga ada peradangan akut, ada degenerasi keratinosit dan badan guarneri. Untuk PCR ini bisa dilakukan biasanya itu diambil dari swab, kerak atau bahan lain untuk mengkonfirmasi infeksi virus monkeypox ini. Dan juga bisa dilakukan mikroskop elektron dan serologi untuk mengkonfirmasi apakah ini infeksi orthopox virus atau bukan. Next, ini gambaran dari histopatologinya dengan pewarnaan HE. Di sini tampak ada edema pada lapisan papilari dermis dan juga degenerasi dari keratinosit. Next. Untuk diagnosis bandingnya, ini kita bisa pertimbangkan itu bisa kita apa namanya dari erupsi papulofesikularnya itu bisa Coxsackie virus, varicella, erythema multiforme, dan disseminated zoster. Untuk lesi mukosanya bisa hand, foot, and mouth disease. Kalau untuk diagnosis yang dipertimbangkan itu ada kalau dilihat dari erupsi papulofesikularnya ada erupsi Kaposi varicelliform, impetigo bullosa, sama rickettsia pox. Dan untuk erupsi mobiliformis prodromalnya bisa kita pertimbangkan measles. Next. Berikut merupakan perbedaan dari monkeypox dan smallpox. Kalau untuk dari cara penularannya, monkeypox ini bisa ditularkan secara apa dari hewan ke manusia. Untuk masa inkubasinya kurang lebih ya hampir sama sekitar 1 sampai 2 minggu atau lebih. Lalu untuk gejala yang khasnya ini di monkeypox ada limfadenopati, sedangkan di smallpox ini tidak ada. Untuk cara pencegahannya ya menghindari faktor resikonya. Lalu untuk fatalitas kasusnya, kalau misalnya monkeypox ini bisa dibilang gejalanya tuh ringan. Lalu kalau misalnya smallpox itu bisa terjadi perdarahan organ dalam dengan CFR 20-60%. Next. Tata laksananya belum ada apa namanya obat khusus untuk mengobati monkeypox virus ini. Biasanya pengobatannya ini adalah simptomatik dan suportif. Lalu selain itu bisa juga dengan cara mengisolasi untuk mencegah penularan, terutama pada fase erupsi. Next. Nah, ada Cidofovir, Brincidofir, dan Tecovirimat. Kalau ini obat-obatannya masih belum dibuktikan keefektivitasnya dalam untuk manusia, tetapi pada percobaan in vitro sama kasus hewan sudah terbukti dan dapat digunakan. Next. Untuk komplikasinya, infeksi kulit dan jaringan lunak sekunder dapat terjadi sekitar 20% kasus. Individu yang terkena juga dapat mengembangkan pneumonitis sebanyak 12%, ensefalitis kurang dari 1%, dan komplikasi okular, termasuk jaringan parut sama lesi kornea. Next. Untuk pencegahannya, pastinya untuk menghindari kontak fisik dengan yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi, lalu menghindari kontak dengan hewan liar dan konsumsi daging hewan buruan, isolasi diri jika setelah berpergian ke wilayah yang terjangkit, dan terapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Next. Untuk vaksinasi, jadi untuk outbreak akhir-akhir ini, US sudah mengeluarkan vaksinasi, itu ada Jynneos dan ACAM 2000. Kalau Jynneos ini sudah di-approve untuk pencegahan dari smallpox sama monkeypox dan merupakan vaksin primer selama outbreak di US saat ini. Nah, kalau Jynneos ini diberikannya itu sebanyak 2 kali dosis dengan jarak dari dosis pertama dan yang kedua itu selama 28 hari. Sedangkan ACAM 2000 itu merupakan alternatif dari vaksin Jynneos dan diberikan biasanya single dose. Next. Kalau untuk prognosis itu di Afrika
kematiannya berkisar 1% sampai 10% dan terutama terjadi pada anak-anak. Eh, Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah pemirsa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Siti Fatimah Az-Zahra mengenai penyakit monkeypox. Semoga bermanfaat dan disimak terus ya, bahwa penyakit ini sebenarnya penyakit yang bisa dicegah, namun kita harus tahu bagaimana pencegahannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ikuti video selanjutnya.